Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga pada sehat ya guys. Masih di video pengetesan oli samping Sultan untuk Vespa ini guys. Jadi di part kedua ini saya akan melakukan pengetesan performa kedua oli ini di Vespa Sprint Bagol Silver ini teman-teman. Nah, jadi pengetesannya, metodenya saya akan isi BBM 2 liter ya teman-teman. Ini berhubung udah bensinnya juga udah lumayan kosong nih. Jadi akan saya isi Pertamax 25.000 atau setara dengan 2 liter. Nah, jadi saya akan untuk pertama saya akan coba dulu motul apakah ada perbedaan dibandingkan dengan oli samping yang biasa saya pakai. Mereknya itu Idemitsu teman-teman. Nah, habis itu saya akan melakukan pengetesan, saya akan coba barangkali ada trek lurus, saya akan coba di trek lurus, dan nanti akan saya coba juga di jalan pegunungan. Jadi intinya saya akan siksa mesin Sprint Silver ini dengan menggunakan oli ini. Nah, setelah itu saya akan ketika bensinnya sudah mulai kosong, saya akan isi lagi dengan oli samping ini, Ipone R2000, dan saya juga akan melakukan metode pengetesan yang sama gitu untuk pengetesan performa ya teman-teman. Habis itu saya juga akan tes dari asapnya ya teman-teman. Nah, berhubung kedua oli ini diklaim smokeless atau minim asap, saya akan coba lihat apakah benar kedua oli ini menghasilkan asap yang minim. Nah, setelah itu baru nanti di akhir video saya akan simpulkan seperti apa kedua oli ini secara performa ya teman-teman yang dirasakan di Vespa Sprint ini. Apakah worth it kedua oli ini kita beli dengan harga yang cukup tinggi, atau bahkan ya hanya mubazir aja gitu, hanya oli mahal yang tidak ngefek terlalu banyak ke Vespa kita. Oke teman-teman, tonton video ini sampai selesai. Oke guys, sebelum kita mulai, kita isi dulu BBM dengan Pertamax 92 ya teman-teman. Jadi BBM ini akan saya isi 2 liter. Nanti ketika bensin ini sudah mulai kosong ya, atau sudah mulai di bawah garis keran bensin, itu akan saya isi kembali 2 liter. Nah, untuk yang pertama, 2 liter pertama ini saya akan isi dengan oli samping Motul guys. Saking excitednya sampai kelupaan tuh belum dibuka segelnya. Jadi untuk pertama saya akan tes dulu performa dari oli Motul ini. Saya isi secukupnya, dan kita akan tes di jalan nanjak yang cukup ekstrim teman-teman, di daerah Caringin Tilu ya. Buat orang Bandung pasti hafal ya dengan kemiringan tanjakan Cartil atau Caringin Tilu. Oke, untuk performa saya rasa ada peningkatan tapi nggak terlalu signifikan ya teman-teman. Jadi ada kerasa peningkatan performa ya. Cuma ya dibilang ekstrim gitu ya, kerasa banget ya. Nggak juga kalau saya bandingin dengan oli samping yang biasa saya pakai ya, Idemitsu. Cuma yang saya rasain di sini adalah mesin itu kerasa lebih adem ya. Kita taunya dari mana? Karena biasanya saya kalau lewat sini pakai Vespa ini itu kerasanya mesin itu udah mulai capek ya teman-teman, mulai lelah. Karena ya kita tahu sendiri ya, buat teman-teman yang di Bandung pasti tahu jalanan ini tanjakannya panjang dan curam, jadi bikin mesin Vespa kita tuh cepet panas ya teman-teman. Nah, mesin kalau udah panas itu biasanya tenaganya ngedrop, tapi ketika menggunakan oli Motul ini, tenaga yang ngedrop itu bisa diminimalisir teman-teman. Nah, biasanya di sini tuh saya suka udah oper ke 1 ya dari bawah, tapi untuk kali ini saya rasa power masih ngisi. Nah, saya ngoper gigi 1 tuh udah deket-deket tanjakan yang lebih curam ya teman-teman. Nah, di sini baru saya oper 1,
Dan untuk ke atasnya itu masih tetap menggunakan gigi satu, karena saya pikir momentum ya teman-teman, kalau ngedrop di tengah-tengah kan bahaya juga gitu. Nah itu yang saya rasain tuh seperti itu. Jadi ada peningkatan performa yang disebabkan karena temperatur mesin yang lebih stabil gitu. Jadi nggak cepat panas mesinnya guys. Oke guys, lanjut 2 liter Pertamax yang kedua untuk pengetesan oli samping Ippone R2000 RS ini teman-teman. Jadi yang sekarang saya akan isi kembali tangki saya yang udah kosong lagi ini dengan menggunakan Ippone R2000. Nah ini saya isi teman-teman ya, dengan tadinya sih saya coba pakai takaran yang ini, ternyata begitu ditumpahin dia si olinya turun lagi ke bawah guys. Jadi akhirnya saya isi lagi. Tadi kalau teman-teman lihat jadinya cuman tinggal sedikit ya. Jadi saya coba isi lagi, saya penuhin lagi dan saya masukin ke tangki ya teman-teman. Jadi insya Allah takarannya harusnya udah pas sesuai dengan literan bensinnya. Jadi kali ini yang akan saya tes adalah performa dari oli samping Ippone R2000 RS ini. Apakah bisa memberikan performa yang signifikan? Oke guys, kita lanjut ke pengetesan performa dari Ippone R2000 RS ini teman-teman. Tapi sebelumnya saya mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan view-nya kurang enak ya di sesi tes kali ini, karena saya kelupaan guys setting GoPro ke mode super view. Jadi ini masih pakai mode yang normal ya, jadi angle-nya agak kurang enak dilihat, tapi it's okay ya teman-teman, yang penting masih ada gambaran bagaimana performa oli ini. Oke teman-teman, jadi ternyata memang oli Ippone ini setelah saya berjalan beberapa saat ya, dari setelah isi bensin yang kedua ini saya berjalan kurang lebih mungkin sekitar 1-2 kilo, itu mulai kerasa teman-teman ada peningkatan tenaga dari Vespa Sprint ini, mulai dari respon gas yang sedikit lebih spontan ya teman-teman. Terus yang kerasa lagi juga suara mesin sedikit lebih halus sedikit ya teman-teman, sedikit banget sih sebenarnya, tapi kerasa di saya, dan getaran mesin juga sedikit lebih halus gitu. Nah tapi yang menakjubkan ya teman-teman, di rute ini masih rute yang sama ya guys, ini masih di daerah Cartil ya, sesuai dengan rute yang kemarin ya, sama kayak pengetesan motor. Di tanjakan ini saya tidak ngoper ke gigi satu sekalipun guys ya. Kalau teman-teman ingat di depan tadi saya pakai motor itu dioper ke gigi satu, sedangkan ini saya masih bisa manteng di gigi 2 guys. Bahkan RPM juga nggak ngedrop ya teman-teman, masih, walaupun dia nggak naik tapi at least dia masih bisa mempertahankan di RPM yang cukup tinggi teman-teman gitu. Itulah salah satu hal yang membuat saya cukup takjub gitu ya sama oli samping ini. Ternyata memang bisa memberikan performa yang cukup signifikan. Nah bahkan ini ketika papasan dengan mobil saya sempat lepas gas sedikit dan saya akselerasi lagi, di sini juga nggak ngedrop guys, nggak perlu dioper ke gigi satu, walaupun ya agak termehek-mehek juga ya teman-teman, tapi at least dia masih bisa mempertahankan di gigi 2 gitu. Berarti jadi oli ini memberikan peningkatan suntikan performa yang cukup signifikan guys dibandingkan Motul 510, apalagi dibandingkan dengan Idemitsu ya, kayaknya agak jauh. Jadi
harga sesuai dengan performa. Nah, untuk pengetesan asap bisa kita lihat teman-teman ya, motul di sini tidak mengeluarkan asap sama sekali. Ipone pun sama, tidak mengeluarkan asap sama sekali. Jadi bisa saya katakan bahwa kedua oli ini memang sesuai dengan klaimnya, yaitu smokeless atau minim asap guys. Oke teman-teman, sampailah kita pada kesimpulan. Jadi setelah saya melakukan pengetesan, ada Vespa PTS barusan lewat. Oke guys, jadi setelah saya melakukan pengetesan, intinya kedua oli ini apakah worth it dengan harganya yang cukup tinggi? Oke, saya kembalikan ke teman-teman. Kalau kalian suka trek-trekan, suka touring, dan di daerah kalian itu sering banget ngelewatin tempat-tempat ekstrim ya, kayak tanjakan ekstrim, turunan ekstrim, suhu ekstrim misalkan ya, contoh di daerah panas misalkan, atau daerah pantai yang benar-benar temperatur daerah kalian tuh panas banget, itu saya rasa worth it kalian beli kedua oli ini. Kenapa? Karena memang kedua oli ini saya rasa memberikan performa dan proteksi yang lebih mumpuni dibandingkan oli biasa ya, oli biasa yang saya pakai. Nah, saya pakai itu Idemitsu teman-teman. Nah, Idemitsu ini sendiri menurut saya udah berapa kali coba ganti oli samping ya teman-teman. Yang cocok di Vespa saya, di kedua Vespa saya itu Idemitsu gitu. Nah, ini harganya 50.000. Kalau dibandingin sama motul yang 98.000, ini berarti nyaris 2 kali lipatnya. Dan ini Ipone 175.000, berarti 3 kali lipat lebih harganya gitu. Harga Ipone kita bisa dapat 3 botol oli Idemitsu, dan beli motul bisa dapat hampir 2 botol oli Idemitsu. Tapi kedua oli ini jelas-jelas memberikan performa yang lebih baik dibandingkan oli biasa ya teman-teman, karena memang kedua oli ini saya klasifikasikan sebagai oli high performance gitu. Jadi bisa dibilang semi racing lah ya. Ini dibilang racing banget nggak, tapi ini bisa dibilang oli high performance yang bisa memberikan performa lebih baik di Vespa kalian. Dan ini sudah saya uji sendiri, saya buktikan sendiri. Tadi teman-teman bisa lihat ya. Bahkan untuk Ipone sendiri dia bisa Vespa saya tuh bisa nanjak hanya dengan menggunakan gigi 2 guys, nggak perlu turun ke gigi 1 gitu. Yang itu artinya berarti temperatur mesin Vespa saya itu terjaga walaupun dia digeber di kecepatan yang cukup tinggi ya, di RPM tinggi maksud saya gitu. Jadi even mesin kita tersiksa, dipaksa bekerja di RPM tinggi, tapi temperatur mesinnya cukup stabil berkat pelumas yang punya spesifikasi baik seperti kedua oli ini guys gitu ya. Jadi worth it apa tidak kalau kalian suka trek-trekan, kalian suka touring, kalian suka kebut-kebutan, kalian suka atau di daerah kalian itu temperaturnya cukup ekstrim ya, panas misalkan, panas banget gitu, atau banyak tanjakan turunan yang ekstrim yang hampir setiap hari kalian lewatin, saya rasa kalian worth it untuk beli kedua oli ini. Tapi kalau kalian hanya pemakaian dalam kota dan kalian tipikalnya adalah rider yang santai, yang ya naik Vespa cuma jalan 40, 50, 60 mentok ya, saya rasa oli-oli seperti ini kayak Idemitsu, Shell, Castrol yang kelas-kelas 50 ribuan ke bawah ya, Mesrania itu saya rasa udah cukup gitu, karena toh kalian tidak memerlukan perlindungan maksimal karena mesin Vespa kalian tidak bekerja keras ya teman-teman. Kalau kalian touring, kalian trek-trekan atau sering lewat tanjakan turunan ekstrim, mesin kalian kan kerjanya berat ya. Jadi memang menurut saya jika kalian pilih kedua oli ini, saya rasa akan bisa dibilang ikut melindungi lah bisa dibilang, atau memproteksi mesin Vespa kalian supaya tidak cepat aus ya teman-teman gitu. Oke teman-teman, jadi kedua oli ini saya rasa
worth to buy sesuai dengan harganya. Mereka berdua ini memang memberikan performa yang lebih baik jika dibandingkan dengan oli biasa ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga video ini membantu dan tidak kebingungan lagi ya, karena ada juga kan, dulu juga sebenarnya saya sempat bilang untuk oli-oli seperti ini tuh mubazir ketika kita pakai harian ya, kalau kalian gunakan hanya untuk rute dalam kota. Tapi setelah saya coba sendiri, kedua oli ini saya gunakan di kondisi yang cukup ekstrim, ternyata memang memberikan performa dan proteksi yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan oli biasa. Oke teman-teman, kalau kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol likes, jangan lupa juga di subscribe ya teman-teman. Dan sekedar informasi, di video ini saya tidak ada endorsement atau dibayar oleh brand apapun yang terlihat di video ini. Oke guys, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.